Pukul 3 dini hari. Sebuah ambulans melaju tanpa pengemudi. Sirinya meraung meski tak ada yang menyentuhnya. Dan saat petugas membuka pintu belakang, mereka menemukan satu peti jenazah. Tapi yang bikin merinding, jenazah di dalam peti itu adalah sang sopir ambulans itu sendiri yang katanya masih bekerja semalam. Cerita ini viral dan lebih dari sekadar horor. Namaku Roni. Sudah 5 tahun aku bekerja sebagai sopir ambulans di salah satu rumah sakit swasta di Surabaya. Biasanya, aku mengantar pasien ke rumah sakit. Kadang juga memindahkan jenazah ke rumah duka. Tapi malam itu, entah kenapa, rasanya berbeda. Jam menunjukkan pukul 1:27 dini hari. Aku baru saja hendak pulang saat perawat jaga memanggilku buru-buru. "Pak Roni, ada jenazah yang harus segera diantar ke desa Alaswangi. Mohon bantuannya ya." Ini mendadak banget. Aku sempat ragu. Alaswangi. Itu desa kecil yang letaknya nyaris di tengah hutan. Sudah jarang dilewati orang sejak jalur lamanya tertutup longsor tahun lalu. Tapi aku tidak bisa menolak. Tugas adalah tugas. Jenazah itu perempuan, sekitar 30-an, wafat karena kecelakaan. Tubuhnya ditutupi kain putih, rapi di dalam peti. Tak ada keluarga yang ikut, hanya petugas rumah sakit yang menyerahkan dokumen dan alamat. Setelah semua siap, aku duduk di kursi sopir. Ku tengok ke spion dalam, kosong, hanya peti jenazah yang sunyi. Kukira malam itu akan seperti biasanya, tapi begitu ambulans bergerak dan melewati jalan bypass, radio ambulans menyala sendiri. "Jangan antar aku ke sana." Aku langsung menoleh ke dashboard. Radioku mati. Dan malam itu baru saja dimulai. Aku mencoba tetap fokus. Ku coba yakinkan diri. Suara tadi mungkin hanya angin atau aku terlalu lelah. Tapi saat ku lirik jam dashboard, sudah pukul 2:15. Padahal rasanya baru 15 menit berkendara. Aku buka peta digital di HP. GPS masih aktif, tapi anehnya rutenya berubah sendiri. Jalur lurus ke desa Alaswangi tadi kini membelok tajam ke arah hutan kecil yang bahkan tak ku kenal. Belok kiri di jalan berikutnya. Padahal tidak ada jalan kiri, hanya semak dan pepohonan gelap. Aku melambat, tapi tanpa ku sadari, roda ambulans seperti bergerak sendiri, mengarah masuk ke tanah becek yang tak seharusnya dilewati. Brak, mobil berguncang keras. Lampu depan mulai redup. Dan saat itu juga, ku perhatikan pohon-pohon di pinggir jalan terlihat sangat asing, tinggi, kurus, dan kulit batangnya seperti hangus terbakar. Aku kaget. Ku toleh ke belakang melalui kaca spion. Kosong, tapi samar-samar, aku melihat bayangan putih berdiri di sudut belakang ambulans, tepat di samping peti jenazah. Aku membanting setir keluar dari jalan hutan, kembali ke aspal utama. Peluh dingin membasahi punggungku. Aku putuskan berhenti di pom bensin terdekat untuk menenangkan diri. Tapi saat ku dekati satu-satunya SPBU di jalur itu, lampunya padam. Dan penjaganya berdiri kaku, tak bergerak, menatap kosong ke arahku. Aku merasa aku bukan lagi berada di dunia yang sama. Aku menepikan ambulans di depan SPBU itu. Lampu jalan redup. Semua pompa bensin tampak mati. Tapi ada satu sosok pria berdiri tegak di samping pos penjaga. Ia tidak bergerak, tak menoleh, tak berkedip. Hanya menatap langsung ke arahku, lurus, seperti tahu siapa aku. Aku turun perlahan, mencoba bicara. "Pak, maaf ini SPBU buka. Saya cuma butuh tanya jalan." Tak ada jawaban. Langkahku mendekat.
Tapi semakin aku dekat, semakin jelas. Wajahnya bukan seperti manusia biasa. Matanya kosong, seluruh tubuhnya pucat keabu-abuan, seperti lilin meleleh. Dan ia tak bernapas. Aku mundur perlahan, kembali masuk ke dalam mobil. Jantungku berdetak tak karuan. Saat aku menyalakan mesin ambulans, aku membeku. Kaca spion tengah menunjukkan sesuatu. Peti jenazah di belakang terbuka sedikit, dan kain kafan itu bergeser sendiri. Aku mencoba tetap rasional. Ku coba nyalakan mesin lagi. Tolong, jangan bawa aku ke sana. Aku menoleh cepat ke bangku penumpang belakang. Kosong, tapi saat ku lihat keluar jendela, penjaga pom yang tadi berdiri sudah tak ada. Ia kini berdiri di samping pintu ambulans, menghadap ke arahku dan tersenyum. Tapi senyumnya terlalu lebar, terlalu tidak wajar. Seolah wajahnya ditarik paksa. Aku menginjak gas tanpa pikir panjang. Ambulans melesat keluar dari area SPBU itu. Aku mulai merasa jenazah di belakangku bukan hanya sekadar mayat. Dia sedang memilih jalannya sendiri. Aku menyetir tanpa arah. GPS tak lagi bisa diandalkan. Peta hanya berputar di satu titik, dan sinyal hilang total. Namun yang membuatku nyaris kehilangan kendali adalah suara dari belakang. Peti jenazah itu bergetar sendiri. Pertama pelan, lalu makin keras. Seperti ada yang meronta dari dalamnya. Aku mencoba bicara pada diri sendiri. Tenang Roni, kamu cuma lelah. Ini cuma halusinasi. Tapi tubuhku tahu ini bukan mimpi. Kupelankan mobil, lalu berhenti di pinggir jalan yang sepi. Kuambil senter, membuka pintu belakang perlahan. Kukira hanya suara kayu bergeser, karena jalan berlubang. Tapi saat aku menyorot ke dalam, kain kafan jenazah itu terbuka sebagian. Dan di ujung peti, jari-jari pucat membeku dengan kuku panjang mencengkeram sisi peti. Aku hampir muntah, kakiku lemas. Tapi saat kuarahkan senter ke wajah jenazah, matanya terbuka, menatap lurus ke arahku, dan bibirnya bergerak. Aku belum mati. Aku menjatuhkan senter, terjatuh ke belakang, merangkak, menjauh dari ambulans. Cahaya senter masih menyinari ke dalam peti dari bawah. Tapi dalam hitungan detik, tutup peti itu menutup kembali sendiri. Perlahan, seolah ia memang ingin kembali tidur. Aku tidak tahu lagi siapa yang kubawa. Tapi satu hal pasti, bukan manusia biasa. Dan aku tahu, perjalanan ini belum selesai. Aku tak sanggup melanjutkan ke desa Alaswangi. Entah kenapa, tubuhku seperti memberontak, jiwaku menolak. Aku putar balik arah. Keputusan satu-satunya, kembali ke rumah sakit, tempat asal jenazah itu. Mungkin di sana, aku bisa menyerahkan tugas ini. Menyerahkan semuanya, perjalanan kembali terasa lebih cepat, tapi sunyi sekali. Tak ada kendaraan lain, tak ada lampu jalan. Seolah dunia ikut menghilang bersamaku. Aku melihat gedung rumah sakit berdiri megah di kejauhan. Aku lega, tapi begitu ku parkir ambulans dan melangkah ke lobi, semua lampu di rumah sakit itu mati. Total, gelap. Tak ada satupun petugas, tak ada pasien. Meja resepsionis kosong, kursi tunggu penuh debu. Aku memanggil-manggil. Halo, Pak Satpam, Mbak Suster, ini Roni, sopir ambulans. Tak ada jawaban. Aku berjalan ke ruang jenazah, tempat pertama kali peti ini kuambil. Lorongnya sama, tapi temboknya penuh coretan merah. Seperti tangan-tangan berdarah menyapu sepanjang dinding. Ketika aku buka ruang jenazah, ada banyak peti di sana. Tapi semuanya kosong dan terbuka. Dan di tengah ruangan, berdiri seseorang mengenakan jas perawat. Punggungnya menghadapku. Permisi, saya Roni. Saya bawa jenazah atas nama. Orang itu perlahan menoleh.
Wajahnya tak punya mata, hanya rongga gelap dan darah mengalir dari hidungnya. Tapi dia tersenyum padaku. Terima kasih sudah membawanya pulang. Seketika lampu-lampu ruang itu menyala sendiri. Dan di dalam setiap peti yang tadi kosong, muncul tubuh-tubuh tak bernyawa. Tapi mereka semua menatapku. Mereka hidup, tapi tak bernyawa. Seolah aku sopir untuk mereka semua. Aku mundur, berlari. Tapi lorong rumah sakit berubah menjadi lorong tak berujung. Pintu keluar menghilang. Aku terjebak di dimensi yang bukan dunia kita lagi. Rumah sakit itu bukan tempat orang mati disimpan, tapi tempat mereka menunggu untuk dijemput kembali. Dan aku sopir mereka. Aku lari sekuat tenaga keluar dari lorong rumah sakit yang tak lagi seperti dulu. Tanganku menggenggam kunci ambulans erat. Satu-satunya harapan keluar dari tempat ini. Begitu kutemukan ambulansku parkir di tempat yang sama, aku langsung masuk, menutup pintu, dan mengunci semuanya. Mesinku hidupkan. Anehnya, hidup dalam sekali putar. Tapi segalanya berubah. Dari kaca depan, dunia luar tak lagi terlihat. Hanya hitam, gelap pekat. Dan dari kaca spion tengah, ruang belakang, ambulans membentang jadi lorong panjang, tak masuk akal. Lebih panjang dari ukuran mobil. Di sana, kulihat barisan peti mati. Panjang, tak berujung. Aku berbalik perlahan. Dan di kursi belakang tempat biasanya tak ada siapapun, seorang wanita duduk. Memakai mukena putih, tapi wajahnya berlumur tanah merah. Dan matanya tak punya bola mata. Kita belum sampai, Bang. Suara itu lirih, seolah berasal dari liang lahat. Aku panik, mencoba membuka pintu. Tapi semua terkunci. Kaca jendela tak bisa dipecah. Setiap tombol tak berfungsi. Aku terjebak di dalam kendaraan yang kini bukan lagi milikku. Ambulans ini telah menjadi gerbang menuju alam yang tak bisa dijelaskan. Dan dari dalam peti di belakang, satu persatu mulai terdengar ketukan. Mereka semua ingin keluar, atau mungkin ingin aku yang masuk. Malam itu, aku sadar, aku bukan lagi sopir ambulans biasa. Aku telah ditunjuk untuk mengantar mereka yang tak bisa tenang. Dan perjalanan baru saja dimulai. Entah sudah berapa lama aku duduk terpaku di balik kemudi. Ambulans ini tak bergerak, tapi jantungku terus berdetak seperti sedang ngebut. Keringat dingin mengalir di pelipis, meski suhu di dalam mobil jatuh ke titik beku. Dari kaca spion, lorong belakang masih menganga. Petinya masih banyak, tapi kini hanya satu yang tersisa. Dan dari peti itu, seseorang melangkah keluar. Aku tak mampu menoleh, tapi aku mendengar pintu kursi penumpang depan terbuka. Seseorang duduk di sebelahku. Aku menoleh perlahan, dan yang kulihat, seorang pria berpakaian rapi, kemeja putih. Wajahnya tenang, tapi tak ada bayangan di wajahnya. Ia bicara dengan suara yang biasa, terlalu biasa untuk situasi seperti ini. Akhirnya kita ketemu, Bang Roni. Aku terdiam, mulutku kaku, tapi dia tetap tersenyum. Kamu pikir perjalanan ini tentang jenazah yang kau antar? Bukan, ini tentang kamu. Aku menatapnya dengan tatapan bingung dan takut. Kamu sudah terlalu sering mengantar kami, sampai kamu lupa kalau suatu hari kamu juga akan jadi penumpangnya. Ia menatap lurus ke depan, tangan kanannya mengarah ke dashboard, dan perlahan membuka kompartemen depan. Di dalamnya, sebuah foto lamaku, bersama seorang perempuan dan anak kecil. Tapi wajah mereka dicoret, dan di balik foto itu tertulis satu kalimat, "Giliranmu." Aku terdiam, mataku mulai panas. Ingatan lama menyeruak. Kecelakaan itu, anak dan istriku yang kubawa sendiri di ambulans ini.
Mereka tak pernah sampai rumah. Dan aku yang menyetir. Penumpang terakhir bukan jenazah, arwah orang lain. Tanpa sadar, tapi diriku sendiri. Malam itu, aku sadar bahwa tak semua perjalanan bisa kembali. Beberapa hanya membawa kita menuju akhir. Tanganku gemetar. Kupandangi foto itu sekali lagi. Istriku, anakku, dan di baliknya tulisan tangan, giliranmu. Kepalaku berat, napasku pendek, tapi sesuatu menarik perhatianku, jam tangan. Jam tua yang selalu kupakai sejak muda, warisan dari ayahku yang juga sopir ambulans. Biasanya, hanya jam biasa, tapi malam itu, detiknya bergerak mundur. Aku mencoba menyentuhnya, dan tepat saat itu, jam itu berhenti, menunjuk pada pukul 3:33 dini hari. Tiba-tiba, lampu ambulans menyala otomatis. Klakson berbunyi sendiri. Sirine melolong, walau tak kutekan. Di dashboard, layar navigasi menyala dan menunjukkan satu titik merah. Lokasinya, pemakaman keluarga, tempat anak dan istriku dikuburkan. Waktunya kau pulang, Bang. Bisik suara dari sebelahku pria misterius itu, yang kini wajahnya tak bisa kulihat jelas. Sudah terlalu lama kau menunda. Kami menunggumu. Aku mencoba menolak. Kubanting setir, kubuka pintu. Tapi tak bisa. Ambulans ini tak lagi di jalanan, melainkan di antara dua dunia. Kaca jendela memperlihatkan bayangan rumah lamaku, tapi juga kobaran api, suara tangisan, dan nisan dengan namaku sendiri. Anakku Memandro. Ayah, aku tak tahan. Air mataku jatuh. Semua penyesalan yang kutelan selama bertahun-tahun meledak begitu saja. Tapi jam tangan itu tak peduli. Ia tetap berdetak mundur, dan waktu yang tersisa kini tinggal detik. 3:33. Waktu itu bukan waktu kematian orang lain, tapi waktu kematianku sendiri. Dan ketika alarm jam tangan itu berbunyi, rohkulah yang akhirnya dijemput oleh ambulans yang selama ini kukemudikan sendiri. Langit masih gelap, tapi tak lagi sunyi. Sirine di kepalaku sudah padam. Mesin mati. Ambulans terdiam di depan pemakaman tua yang tak pernah kukunjungi lagi sejak pemakaman istri dan anakku. Aku keluar perlahan. Langkahku berat. Seolah tanah ini tak mengizinkanku kembali berjalan sebagai manusia. Di belakang, pintu peti jenazah terakhir terbuka sendiri. Kupaksa mendekat. Tubuhku menggigil. Tapi rasa penasaran dan takut bercampur, menarikku menatap isi peti. Dan yang kulihat adalah aku sendiri. Tubuhku terbujur kaku, mengenakan seragam sopir ambulans yang sama seperti sekarang. Wajah itu pucat, tenang, tapi dingin. Dengan jam tangan yang sama, melingkar di pergelangan tangan kanan. Bang Roni, udah waktunya. Aku menoleh. Pria misterius itu berdiri tak jauh, dikelilingi bayangan-bayangan putih tanpa wajah. Dan di belakang mereka, istriku dan anakku tersenyum, menangis, menungguku. Tapi bukan senyuman bahagia, melainkan senyuman pamit. Maafkan kami harus pergi. Tapi kamu belum bisa ikut. Tiba-tiba tubuhku diseret mundur. Ambulans bergerak sendiri. Pintunya tertutup keras. Dan aku terdorong kembali ke kursi kemudi. Tapi kali ini tak bisa melihat wajahku sendiri di cermin. Karena aku bukan lagi manusia. Bukan lagi Roni. Aku bukan lagi sopir yang mengantar jenazah. Aku adalah penjaga antara hidup dan mati. Ambulans ini adalah gerbang, dan petinya kini akan selalu ada 1-0. Untuk yang berikutnya, mereka menyebutku legenda. Cerita tentang sopir ambulans
yang membawa jenazahnya sendiri, yang viral di media, yang dicari-cari jasadnya. Tapi mereka tak tahu, aku belum benar-benar mati. Aku masih mengantar, masih menjemput. Dan jika kau dengar sirine ambulans yang tak pernah sampai ke tujuan, mungkin itu aku mencari penumpang berikutnya. Malam demi malam berlalu dan ambulans ini terus berjalan tanpa rute pasti, tanpa alamat tujuan. Tapi selalu ada penumpang. Setiap kali ku toleh ke kursi belakang, peti itu tak pernah kosong. Yang paling membuatku gila bukan isi petinya, tapi suara mereka. Bang Roni, tolong bilang ke anak saya minta maaf. Jangan kubur aku dekat mantan suami. Aku belum sempat pamit, Bang. Ayah, kenapa ayah nggak pulang-pulang? Aku menutup telinga, tapi suara itu masuk ke dalam kepala. Mereka tahu aku bisa dengar, karena aku bukan lagi sopir biasa. Mereka memanggilku, penjaga perjalanan terakhir. Ambulans 9, standby untuk penjemputan jenazah, kode 73. Aku menoleh ke layar navigasi, dan yang muncul bukan alamat rumah sakit, tapi namamu. Ya, namamu. Kau yang sedang mendengarkan ini, kau yang ikut mengikuti kisahku. Apakah kau yakin suatu malam nanti tak akan mendengar suara ambulans ini lewat di depan rumahmu? Karena sejak peti terakhir, kursi belakang itu tak pernah kosong, kecuali untuk satu penumpang berikutnya. Aku sudah di depan rumahmu. Sudah siap naik? Tamat.